Contoh jatuh bicara YouTuber. Saat gue masih kecil, gue suka banget nonton kartun di TV. Saking sukanya, gue lebih milih di rumah daripada main sama temen. Sebenarnya nonton TV-nya gak salah, tapi gue kalau nonton TV itu beneran deket banget. Dan ya, bisa ditebak, akhirnya mata gue mengalami rabun jauh. Sebenarnya banyak keluarga gue yang juga mengalami rabun jauh dan rabun dekat, tapi kebanyakan memang rabun jauh. Jadi bisa disimpulkan gue lumayan rentan kena rabun jauh, ditambah kebiasaan gue kalau nonton TV yang deket banget. Kejadian yang membuat gue sadar bahwa gue mengalami rabun jauh itu saat gue baru masuk SMP. Tiba-tiba gue gak bisa ngeliat tulisan di papan tulis dengan jelas. Namanya anak bau kencur, panik dong gue. Waduh gimana nih kok tiba-tiba tulisan jadi berasa pakai efek blur. Dan saat gue laporan ke ibu gue, dia lumayan kaget sih karena emang gue masih kecil, tapi sudah punya mata minus. Tapi karena gue tadi bilang banyak keluarga gue yang berkacamata, ibu gue punya tuh kacamata cadangan buat gue pakai. Ya biar gak keluar uang juga sih, dan beruntungnya cocok dan nyaman dipakai. Tapi sebenarnya waktu itu masih jarang banget orang yang pakai kacamata, gak seperti sekarang. Karena gue hidup di desa dan waktu itu Android masih baru banget, jadi masih belum ada tuh orang yang rabun jauh gara-gara kelamaan main HP. Jadi banyak banget yang matanya masih sehat, apalagi masih muda kayak gue. Dan bahkan seingat gue yang pakai kacamata di sekolah itu gue doang. Ya gue gak tahu sih, mungkin aja ada satu dua tapi mereka juga gak mau pakai kacamata di sekolah. Waktu itu gue malu banget sih pakai kacamata karena dulu orang yang pakai kacamata itu sering dianggap pintar dan berwibawa. Karena dianggap sering belajar dan baca buku sampai mengalami rabun jauh. Ya gue mah boro-boro pintar alasannya aja karena nonton TV kedeketan. Ya tambah malu lah gue pakai kacamata. Orang gue goblok ya kan. Apalagi guru di sekolah kalau lihat ada anak yang pakai kacamata itu kayaknya ditandain banget, diarepin banget kalau anak ini bakalan pinter. Jadi akhirnya gue gak pernah pakai kacamata gue di luar kelas. Bahkan ada saatnya ketika guru nulis di papan, gue milih nyontek ke teman sebangku buat nyadin tulisannya. Ya gue juga takut diceng-cengin sama kakak kelas sih, karena memang gak ada yang pakai kacamata waktu itu. Hai, terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten ini, kalian bisa dukung gue dengan subscribe dan like. Terima kasih.